Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan semalam XAUUSD sempat mengalami kenaikan, ya karena efek FOMC juga. Dimana kalau kita perhatikan memang Fed itu menaikkan suku bunga sebesar 0,75 basis point, yang tadinya itu mau dinaikkan sebesar 100 basis point, ternyata didiskon sebesar 0,25 basis point. Nah, ini membawa dampak yang cukup baik untuk si XAUUSD ini. Dan kalau kita perhatikan dari kondisi DXY saat ini, memang berada di harga yang cukup uh, kuat ya di area demand-nya, yaitu kurang lebih di harga 106,111 ya. 116 sampai dengan 106,342. Ini adalah area demand-nya dia saat ini yang belum bisa ditembus oleh si DXY itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan, secara pergerakan harga memang si DXY ini masih cenderung untuk sideways di harga 106 ini sampai di 107,2 ini atau 107,5. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini untuk XAUUSD, nah dia itu sebenarnya sudah kembali ke bagian trendline yang di sini. Ya, kalau kita perhatikan di sini kan ada trendline ya. Nah, ini ya dari tanggal 21 Juli ya. Nah, saat ini kembali lagi naik lagi ke atas trendline-nya dia. Nah, di sini sebenarnya dia potensi untuk breakout ya, selama dia ada kompresi harga untuk naik. Ya, atau dia selama tidak turun dari si trendline ini. Dia itu bisa breakout nih dari si 1739,4 ini. Kemudian kalau dia breakout itu kurang lebih targetnya itu akan ke sini. Ke 1747,7 sampai 1752,3. Yaitu kurang lebih ada di area supply yang di sini. Ini adalah area supply zone ya di 1747 sampai 1752. Atau kita ambil tengahnya itu ada di 1750. Nah, kemudian kalau dia breakout lagi atau dia masih belum bisa menembus area ini, kemudian dia breakout dari si area trendline ini, maka target penurunan dia itu ada di sini. Yang pertama itu di 1731 ya 1731,9, karena kalau kita lihat sini ada potongannya ya kan. Kemudian target kedua itu ada di 1725,4 sampai 1727,8. Kenapa bisa di sini? Karena ini adalah area breakout dia ya dari tanggal 26 Juli ya, dia baru breakout di tanggal 28 Juli kemarin. Nah, ini cukup kuat nih untuk melakukan area retest kembali ke sini. Jadi kalau misalkan dia retest ke sini dan dia nggak breakout ya, kemudian dia nggak breakout, maka ada potensi dia untuk naik kembali ke atas ya, untuk melakukan breakout dari harga ini, si supportnya ini, si supply-nya ini di 40-nya ini. Karena kalau kita perhatikan memang kalau dia turun ke sini, dia itu lebih cenderung membuat higher low yang baru, ya. Lower high yang baru, dan nanti dia akan kurang lebih akan membentuk yang namanya area trendline baru di sini. Jadi trendline yang ini nggak kepake lagi, nanti kalau dia breakout, melainkan dia akan memakai trendline baru di sini. Kalau dia nggak breakout dari sini. Nah, tapi itu perlu kita konfirmasi terlebih dahulu karena untuk saat ini trendline yang ada di sini itu belum terbentuk. Ya, dia belum terbentuk. Nah, dia baru terbentuk trendline yang ada di sini. Nah, nanti kalau misalkan trendline sudah terbentuk, mungkin akan saya update di channel Telegram. Nah, untuk saat ini memang sentimen bullish-nya itu cukup kuat. Ya, di sini ada candle bullish. Jadi kalau misalkan dia mau turun pun minimal dia harus bisa breakout dulu nih dari si area breakout dia sini di 1725 ini. Selama dia bertahan di atas 1725, ya maka dia masih akan cenderung untuk melakukan kenaikan ke atas lagi dengan target tertingginya itu ada di 1752,3. Kemudian kalau dia turun dari sini maka target terendahnya tetap di sini di 1713, 1715. Ya, ini adalah area demand yang cukup kuat untuk XAUUSD itu sendiri. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si XAUUSD. Kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Untuk saat ini memang dia pergerakan cenderung sideways karena dia harus melakukan pergerakan kenaikan cukup signifikan. Jadi yang penting patokan kita di sini. Ya, kalau kita gambar trend di trading view kita ada di MetaTrader kita, kita patokan ini, garis merah yang ini. Sama area base yang ada di sini-sini, oke? Jadi mungkin sekian dulu ya penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari Juno Trading ID.
Dan kalau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.